Pacarku meninggalkanku dan melaju pergi. Si Jagal hanya bisa memfokuskan perhatiannya padaku tepat saat dia hendak menyerang. Sebuah tembakan memecahkan heningan dan dia roboh ke tanah. Polisi tiba tepat waktu meskipun si Jagal akhirnya lolos dengan luka-lukanya. Bayangan gelap masih menghantui hatiku. 10 tahun telah berlalu dan bayangan si Jagal masih menghantuiku. Untuk sepenuhnya mengatasi bayangan ini, aku tidak memilih untuk menghadapi ketakutan secara langsung. Sebaliknya, aku memilih untuk menjadi ketakutan itu sendiri. Aku menemukan seragam penambang yang familiar itu, menggenggam kapak dingin itu dan memulai perburuanku. Pertama ada mantan pacarku yang tidak berperasaan yang meninggalkanku, dan kemudian suamiku saat ini, David. Aku mengatur beberapa kecelakaan untuk membuat mereka percaya bahwa si Jagal dari 10 tahun yang lalu telah kembali. Dengan cara ini aku bisa membersihkan namaku dan dengan lancar membalaskan balas dendamku. Larut malam mantan pacarku dan sahabatku menyelinap masuk ke supermarket dan aku sudah mengikuti mereka seperti hantu. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka harus berpencar dan melarikan diri. Tetapi dalam kekacauan itu, mantan pacarku tersandung dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat kritis, sahabatku bergegas kembali tanpa ragu dan menyelamatkan nyawanya. Kemudian mereka melarikan diri bersama ke sebuah gudang. Mereka menggunakan lemari berat untuk memberi kade pintu, namun itu hanya memberiku waktu. Mereka mencoba melarikan diri melalui jendela, tetapi mereka tidak tahu aku sudah menunggu di luar. Selanjutnya aku berurusan dengan sahabatku yang merepotkan itu. Mantan pacarku benar-benar ketakutan. Dia berlari putus asa menuju pintu, tetapi menabrak suaminya David. Meskipun dia berlari lolos kali ini, rencananya baru saja dimulai. Melihat bahwa aku telah menghubungi nomornya, aku secara halus menanam benih kecurigaan di hatinya pada saat dia paling rentan. Aku sengaja mengatakan padanya bahwa tukang daging dari 10 tahun yang lalu sudah lama pergi dan mungkin tukang daging yang sekarang adalah kekasih dekatnya. Bukti dari 10 tahun yang lalu telah lenyap, tetapi kecurigaan ini akan terus membara di hatinya. Kemudian aku menipunya agar masuk ke mobilku. Tujuan kami adalah tambang tempat masa lalu kami terkubur. Aku akan mengakhiri hidupnya di sana. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa suaminya David akan menemukan beberapa petunjuk dan menelpon memberitahunya bahwa akulah tukang daging yang sebenarnya, seseorang yang benar-benar gila. Tetapi apa yang bisa dilakukan jika tahu hari ini dia tidak punya tempat untuk melarikan diri? Aku mengambil beliungku. Tepat ketika dia merasa puas, dia tiba-tiba merebut kemudi. Benturan keras itu membuatku langsung kehilangan kesadaran, tetapi dia berhasil keluar dari mobil dan dengan cepat menghubungi nomor David. David menyuruh untuk segera bersembunyi di kabin di hutan. Tetapi ketika dia melarikan diri ke kabin, dia disambut olehku yang sudah berpakaian seperti tukang daging. Namun dia sama sekali gagal mengenali saya sebagai dalang di balik semua ini. Matanya justru dipenuhi keputusasaan dan pengkhianatan. Karena tempat persembunyian ini adalah rahasia yang sudah diketahui oleh suaminya David. Ia menatap tukang daging di hadapannya, mengira dia adalah suaminya. Setiap langkah yang telah saya rencanakan dengan cermat akhirnya mencapai kesimpulan yang sempurna pada saat ini.